Baik, saya kembali ke Pak Jenal ini. Tadi dikatakan oleh Pak Tengku diberikan pendidikan atau wawasan, ya, knowledge, transfer knowledge, ya, alih teknologi ya, kalau boleh saya mau bilang alih teknologi seperti hal pada zaman Orde Baru yang dimana saya kemukakan tadi ada namanya pertukaran pemuda, ya. Nah ini kan sebagai tadi kita juga mau ini pemuda sebagai pahlawan pemersatu bangsa, ya. Kalau kita juga Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, ya, bagaimana kita bisa mempersatukan para pemuda ini untuk menjadi pemersatu bangsa ini? Kalau kita juga tidak mengerti ilmu pengetahuan apa segala macam ya, seperti tadi Pak Jenal sampaikan tentang beasiswa, kemudian saya coba singgung tentang pertukaran pemuda. Nah, saya mau gali informasi nih dari Pak Jenal. Bagaimana tanggapan Pak Jenal tentang pertukaran pemuda itu sendiri? Apakah perlu digalakkan lagi? Karena ini sebagai untuk pemersatu bangsa ini. Kira-kira bagaimana, Pak? Kalau buat saya itu saya kayaknya perlu ditingkatkan lagi. Ya. Untuk apa? Untuk beasiswa dan pertukaran pemuda antar ASEAN atau internasional. Ya. Karena apa, Pak? Zaman globalisasi ini kita perlu pemuda ini untuk dunia luar, dia harus tahu. Oh, perkembangan zaman sekarang di negara lain. Dan dia udah dapat ahli teknologi, Pak. Insya Allah, Pak, mudah-mudahan negara kita ini, Pak, akan lebih maju lagi. Amin, amin. Jadi menurut Pak Jenal perlu digalakkan kembali ya? Lagi. Perlu ditingkatkan lagi. Saya setuju dari zamannya Pak Habibie, Pak. Lagi zamannya Direktur Dirgantara. Banyak pemuda kita, Pak, yang dipekerjakan di Jerman untuk ahli teknologi pesawat terbang. Iya, iya. Itu saya bilang cukup berhasil. Karena setelah dari keluar situ, sekarang kan negara kita ini minimal udah bisa membuat pesawat mandiri lah. Gitu. Tidak tergantung dengan negara luar, masih bisa. Itu saya setuju dulu zamannya Pak Habibie, Pak. Jadi kayak perlu kita tingkatkan untuk ahli teknologi lah, untuk pertukaran pemuda, terutama untuk internasional. Ya, berarti ini juga salah satu himbauan juga dari Pak Jenal selaku generasi muda dan juga Pak Tengku selaku praktisi hukum, jadi menghimbau kepada pemerintah, terutama kepada Kemenpora nih, untuk meningkatkan kualitas generasi muda ya, bukan hanya di bidang olahraga saja saya pikir ya. Nah, kemudian di sini ada satu ini lagi, pemuda sebagai penjaga toleransi ini. Nah, kalau kita lihat toleransi sekarang yang ada di Indonesia ini kan sudah keluar dari batasan-batasan ini, Pak. Nah, menurut Pak Tengku sebagai praktisi hukum melihat tentang pemuda ini sebagai penjaga toleransi ini sejauh mana nih, Pak? Baik, kalau kita lihat dari penjaga toleransi itu memang sangat penting adalah karakteristik yang harus dibangun agar punya orientasi menghormati yang lain. Nah, di mana kata kunci kita masih berdamai dengan diri kita dulu. Berdamai dengan diri kita sendiri, karena tidak semua keinginan kita itu bisa diterima orang-orang lain. Nah, kita harus menerima itu. Iya. Bagaimana kita bisa menjaga toleransi kalau kita harus memaksakan keinginan-keinginan dalam diri kita kepada orang lain. Akhirnya keinginan orang lain dipaksakan pada diri kita, yang terjadi perpecahan. Bukan toleransi. Benturan kan gitu. Perbedaan keinginan pasti. Ya. Namanya juga manusia. Ya. Jadi yang penting jangan sampai keinginan kita itu memaksakan kepada orang lain. Adapun ditawarkan boleh. Iya. Tapi bukan dipaksakan. Nah, ini kan keretakan ini, hilangnya nilai-nilai toleransi sebenarnya didasarkan pada pemaksaan kehendak. Pemaksaan kehendak itu tadi ya. Nah, pemuda harus kita membentuk karakter mereka, mampu mereka berdamai dengan diri sendiri dan menerima orang lain. Jadi awalnya dari dalam diri sendiri ya. Dalam diri kita dulu. Kenapa? Kita hidup di Indonesia ini adalah
memiliki suku yang sangat banyak. Ya, ya. Dengan perbedaan adat istiadat, Ya. budaya, seni, bahkan pola pikir. Ya, ya. Nah, kemudian kita juga memiliki agama yang lebih dari satu. Masing-masing agama, mereka idealnya adalah menjaga kedamaian dunia. Ya, ya. Karena mereka kan wakil Tuhan mereka Ya, masing-masing. ya. Kita tidak bahas salah satu agama. Betul. Tapi betul. semua agama wakil Tuhan mereka Ya, ya. yang untuk menjaga kedamaian di dunia. Mhm. Mengenai ajarannya, sekali lagi saya berpikir tidak ada satu nabi pun yang memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Oh. Menawarkan boleh, tapi memaksakan tidak baik. Jadi itu tadi memaksakan kehendak gitu. Nah, kalau Ya, menawarkan boleh saja, Ya, ya, dan ya. dengan argumen-argumen yang Ya, ya. jelas. Kemudian realitas ini perlu kita kaji. Iya, iya. Itu terpulang kepada diskusi, Oh. bukan kepada pemaksaan kehendak. Apalagi timbul perilaku-perilaku yang ekstrim, yang menganggap pihak lain misalnya layak salah, pihak dia layak benar. Nah, itu udah masalah kan. Jadi lebih baik kita diskusi macam kita bertiga sekarang nih. Mungkin begitu ya. Siap. Oke, tadi dari Pak Teguh mengatakan seperti itu. Kita harus bisa lihat tentang karakteristik dari pemuda itu sendiri, ya. Terus kita bisa jangan memaksakan kehendak. Nah, kalau menurut Pak Jenal sendiri tentang apa yang sudah disampaikan Pak Teguh tadi tentang pemuda ini sebagai penjaga toleransi nih. Kita lihat seperti tadi saya kemukakan bahwa ini sudah terjadi pergeseran-pergeseran intoleransi. Nah, bagaimana menurut Pak Jenal melihat fenomena seperti ini nih, Pak? Memang kalau lihat pemuda sekarang ini, Pak, ya, mungkin dari kurikulum pendidikan lagi zaman saya dulu sekolah, Pak, gue namanya PMP. Pendidikan paling menggebu, Pak. Kalau sekarang saya lihat kurang, Pak. Udah turun ya? Turun. Iya, Kayaknya. Jadi dari zaman SMP sampai SMA, kayaknya itu perlu ditingkatkan lagi. Kita penggantinya PMP itu harus ada. Lebih jadi dari agama, suku, macam-macam, Pak, itu kumplit, Pak. Di situ udah diterapkan kurikulum pendidikan moral Pancasila dan etika pemuda. Oh, iya. Saya perlu ditingkatkan juga. Kurikulum pun juga sekarang harus saya lihat sekarang kayak kurang, Pak. Jadi semacam P4 kayaknya pemuda pendidikan moral Pancasila PMP ya. Iya. Kalau zaman kita ada ya, Pak, ya. Mesti sekarang Bapak udah denger kayaknya enggak ada. Berarti mesti dikaji ulang ini ya. Dikaji ulang. Pendidikan untuk pemuda loh, Pak. Nah, ini biar generasi kita ini. Tugasnya Pak Teguh nih sebagai praktisi hukum nih. Perlu dikaji ulang tapi tidak perlu di judicial review kan, Pak. Nah, saya menanggapi apa yang Pak Jenal katakan tadi tentang PMP ini. Iya. Pendidikan Moral Pancasila. Dulu zaman dulu juga lagi zaman Orde Baru ya. Iya. Ada Pak Harto juga mencanangkan satu program yang namanya P4. Iya. Pendidikan Pengamalan Pancasila. Pendidikan Pedoman Pengamalan Pancasila, P4 itu. Iya. Nah, bagaimana Pak Jenal selaku generasi muda melihat hal ini, di mana P4 sendiri sudah tergerus ini? Apakah itu juga perlu digalakkan kembali, ya paling tidak untuk meningkatkan rasa Pancasilanya terhadap generasi muda ini sebagai penjaga toleransi ini. Kira-kira menurut Pak Jenal gimana nih? Kalau saya dengan waktu itu, Pak, kayaknya zaman Orde Baru ada baiknya tuh, Pak. P4 sama PMP itu. Ya. Itu bagus, Pak. Saya pikir jadi kita landasan, Pak. Akhlak pemuda itu di situ udah dapat dasar, Pak. Kalau sekarang saya lihat namanya badan ideologi terakhir yang sekarang Megawati. Oh iya, iya. Kayaknya kurang gedembing kayaknya, Pak, di masyarakat, apalagi di dunia pendidikan, Pak. Kalau dulu kayaknya P4 pasti orang mau masuk P4, penataran P4. Iya, pola 24 jam, pola berapa jam itu? 48 diterapkan jam. bener kan? Ya. Kalau sekarang kan nggak ada kayaknya. Jadi menurut Pak Jenal itu perlu ditingkatkan kembali. Ini dan perkembangan zaman ini kita harus. Nah, bagaimana sekarang terjadinya perbedaan-perbedaan? Waktu zamannya Pak Jenal katakan bahwa antara PMP dan P4 waktu itu sudah ada. Nah, sekarang tidak ada. Nah, ini terjadi kan ada perbedaannya di mana nih, Pak?
Perbedaannya Pak mungkin dari penerapan di kurikulumnya Pak. Mungkin apa perlu, rasa saya sih perlunya di ini Pak, di dunia pendidikan Pak. Dari dasar SMP, SMA, itu Pak. Intinya kuatnya di situ Pak. Sampai di perguruan tinggi. Perguruan tinggi secara otomatis kalau di SMP, SMA Pak, itu orang udah perguruan tinggi udah mengerti Pak. Oh kita dari SD, SMP, SMA, kayaknya cukup dasar di situ Pak. Paling tidak untuk tingkat-tingkat mahasiswa yang tingkat intelektualnya sudah lebih tinggi ya. Iya. Nah, kalau dari praktisi hukum, Bapak sebagai praktisi hukum melihat fenomena ini Pak, yang sudah P4 maupun PMP ini sudah terdegradasi, ya. Nah, kalau ini mau digalakkan lagi, kira-kira menurut Pak Tengku selaku praktisi hukum, bagaimana Pak melihat ini Pak? Mungkin kembali ke pembicaraan kita tadi awal. Pertama dilihat dari sisi sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Betul. Ya. Jadi apa yang terjadi masa lalu, kita evaluasi untuk melihat kalau ada program-program di masa lalu itu bagus, diupdate kembali, dimunculkan kembali. Kita nggak boleh alergi kepada masa lalu. Nggak boleh tabu ya? Nggak boleh tabu. Kita bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Betul. Siapa yang hebat, siapa yang tidak hebat. Tapi bagaimana menjadikan negara ini semakin lama, semakin maju. Iya. Jadi kalau ada program-program, ide-ide yang telah dijalankan pada masa yang lampau, itu bagus, kita jalankan lagi, kita kaji ulang. Nah, tentu melakukan penyesuaian di zaman sekarang. Itu pertama. Yang kedua, di zaman sekarang anggaplah sekarang orde reformasi ini, kita juga perlu evaluasi berkala. Kira-kira di orde reformasi ini kalau ada hal yang negatif, ya di stop, jangan dibiarkan. Kalau ada aturan hukum yang belum mencakup yang diperlukan oleh Indonesia ini, itu ya kita kaji ulang, kita sempurnakan. Jadi kita pun tidak boleh berhenti mengkaji. Nah, khususnya pemuda ini sangat rentan zaman sekarang. Kenapa? Kalau pemuda zaman dulu semangatnya misalnya ketika sekolah ingin mengabdi, kan begitu kita dulu. Kalau sekarang mau sekolah nanyanya setelah sekolah kerja apa? Ini menjadi persoalan kan gitu, orientasi yang bergeser ya. Sehingga lupa pengabdian. Nah, kalau bekerjanya nanti selesai sekolah, mereka selesai kuliah bekerjanya sibuk dengan tenis, mereka lupa pengabdian. Mereka tidak memikirkan bangsa ini. Yang dipikirkan adalah masyarakat kecil yang di rumahnya. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, masyarakat kecil. Di rumahnya itu. Jadi kita ini sekarang pemuda kita memang mesti kita persiapkan. Selain mereka maju untuk memunculkan eksistensi diri mereka, tapi juga jangan lupa mereka itu berikan waktu, luang, pikiran, pengorbanannya untuk pengabdian di masa ini. Kemudian terakhir dalam hal ini ingin kita sampaikan, pemuda itu kita bisa bagi 3 golongan sekarang. Golongan pertama ini kan pemuda mampu. Kenapa? Karena mereka lahir dari keluarga-keluarga yang mapan. Betul. Nah, sehingga mereka ini berbeda karakter dengan golongan yang lain. Ini mesti dikaji bagaimana membina mereka agar mereka jangan menjadi pemuda mampu karena dari keluarga yang mapan sehingga melupakan pengabdian. Itu yang pertama, melupakan persatuan, melupakan toleransi. Itu kita harapkan tidak terjadi. Yang kedua, kita bilang pemuda kreatif. Mereka memang bukan apakah dari pemuda yang mampu tadi atau yang tidak mampu, tapi kreatif. Di mana mereka itu mau melakukan sesuatu, ide-idenya direalisasikan, sehingga timbul kreativitas yang membuat eksistensi pemuda di Indonesia ini semakin dipandang. Baik
di dalam negeri maupun di dunia internasional. Jadi kreativitas baru mungkin ya yang dimunculkan dengan berkembangnya teknologi ini Pak sekarang ya. Yang positif tentu ya, kreativitas yang positif. Kita lihat pemuda-pemuda sekarang bisa membuat robot. Ya kan di Indonesia udah banyak ini. Ya. Ya, ini kita bantu, kita support, kita hargai. Jangan sampai potensi pemuda Indonesia memiliki potensi yang bagus, kita tidak support atau pemerintah tidak memberikan support, sehingga nanti kreativitas mereka dibeli sama orang luar negeri, sehingga pemuda kita adalah pemuda Indonesia, kreativitasnya adalah punya orang. Ini harus kita jaga ya. Yang ketiga terakhir, ada pemuda yang tidak mampu. Nah, pemuda yang tidak mampu ini karena mereka lahir dari keluarga yang tidak mampu. Nah, mereka itu harus memiliki perhatian kita. Karena negara ini merdeka adalah didukung oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah dulu. Bukan hanya masyarakat kota. Orang-orang dulu, pahlawan kita dulu, ikat tali pinggang, artinya ikat perutnya dalam keadaan lapar. Dalam keadaan tidak memiliki sesuatu, tapi mereka berjuang dengan bambu runcing untuk kemerdekaan. Jadi itu akan diwakili oleh pemuda yang tidak mampu sekarang, agar kita mendapatkan perhatian lebih kepada mereka. Apa yang bisa kita berikan, mesti kita berikan. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada mereka. Mereka ini ada di perkotaan, mereka ini ada di pedesaan. Kalau perlu, ini dibentuk semacam komisi khusus kepemudaan agar lebih fokus melihat mereka. Jadi menurut saya begitu Pak Riki. Mungkin seperti apa yang Pak Tengku katakan, ada komisi khusus untuk memperhatikan mereka yang pemuda yang tidak mampu dalam hal ini yang ada di pedesaan-pedesaan ya. Nah, berarti itu nanti silahkan saja ini pemerintah menerjemahkan ya. Hanya mungkin nanti kita coba kupas sedemikian rupa sehingga bisa ada satu bahan mungkin dari pemerintah itu sendiri.